Langsung saja kita ke acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini, orientasi mahasiswa-mahasiswi baru semester Gasal tahun akademik 2020-2021 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Amar Mutakin. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا يَعْمَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ رَشَدًا اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama. Amin. Lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dan kuliah umum oleh Ustadz Muhammad Ilyas LC MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma Sayyidina aman mutaqabbalan ya arhamar rahimin amma ba'd. Wa talibat rahimakumullah. Mahasiswa, mahasiswi baru yang sedang berbahagia, sedang mengikuti orientasi via online, via internet, di manapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah di pagi yang sangat menyenangkan dan sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kenikmatan dan kesehatan ini yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita mampu kita syukuri dan mampu kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri? Mensyukuri caranya adalah dengan mengakui bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau di bulan Agustus tanggal 17 kita sering mendengar pembacaan Muqaddimah UUD 45 berkat rahmat Allah kita merdeka. Dan ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, maka itu adalah tanda pengakuan kita kepada Allah bahwa rahmat dan kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal poin selanjutnya yaitu menggunakan nikmat itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka yang mampu dan mau menggunakan kenikmatan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia para panitia, para asatidzah, para ustadzat yang sekarang sedang mengikuti kegiatan orientasi ini, syukran katsiran untuk para panitia dan jazakumullahu khairan untuk seluruh asatidzah dan ustadzat yang telah bekerja sama dan berjuang untuk kegiatan pembelajaran di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini. Mahasiswa-mahasiswi baru rahimakumullah. Bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan bahasa Arab ini melekat. Dan bahkan kalau kita lihat, baik itu dari skala besar negara kita Indonesia, kalau kita membaca Pancasila, dan ini tentu wajib kita hafal Pancasila itu. Di Pancasila kita akan membaca bahasa Arab di situ. Di antaranya adalah sila yang kedua umpamanya. Di situ tertera kata adil dan adab. Adil berasal dari bahasa Arab. Adab berasal dari bahasa Arab. Demikian juga sila yang keempat. Di situ ada kerakyatan. Rakyat itu dari bahasa Arab. Rakyat, rakyat. Dan kemudian ada hikmat. Hikmat itu juga dari bahasa Arab. Dan kemudian ada kata permusyawaratan. Musyawarah itu berasal dari bahasa Arab. Dan kemudian ada kata wakil, perwakilan itu juga dari bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini sudah menyatu ke dalam sanubari seluruh bangsa Indonesia, terutama bagi kita yang umat Islam. Jadi sebenarnya bahasa Arab ini sudah menyatu.
maka semestinya mempelajari bahasa Arab ini bagi kita bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Demikian juga ketika kita melihat diri kita sebagai pribadi, sebagai seorang muslim umpamanya, bahkan di beberapa tempat bayi itu dia lahir, pertama yang didengar adalah bahasa Arab, yaitu suara azan di telinga kanan dan kemudian suara iqamah di telinga kiri. Itu bahasa Arab. Begitu juga seandainya ada di antara kita yang baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, maka yang wajib diucapkan pertama kali adalah bahasa Arab, yaitu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini sudah menyatu dalam sanubari kita sebagai seorang muslim. Dan bahkan juga sudah menyatu ke sanubari seluruh bangsa Indonesia. Maka kita semestinya mempelajari bahasa Arab ini tidak menjadi tekanan dan tidak dianggap sebagai kewajiban, tapi ini adalah sebuah keniscayaan yang kita bisa mempelajari dengan mudah dan dengan penuh kekhusyuan dimanapun kita berada dan dengan cara apapun. Nah, terutama sekarang ini sejak tahun 2000 ke atas, ini IMTF sudah mendirikan mahat-mahat di banyak provinsi di Indonesia yang sekarang sudah ada 28 cabangnya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Maka kita berterima kasih kepada mereka, para penanggung jawab, para pimpinan di IMTF, dan juga wabil khusus para donatur yang sebagian besarnya itu dari Arab, wabil khusus dari negara. Mereka telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita dengan menyediakan fasilitas berupa gedung dan yang lain-lainnya, kemudian kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah dan terjangkau dari tempat tinggal kita, karena mahat-mahat bahasa Arab ini menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia ini. Dan juga wabil khusus pada seluruh pimpinan yang telah memberikan bantuan yang luar biasa untuk terselenggaranya mahat-mahat bahasa Arab ini. Adapun di Mahat Abu Bakar As Siddiq Solo, tentu juga kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mulai dari Pak Rektor, Pak Sofyan Ani, Profesor, seluruh jajaran pimpinan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebab tentu kegiatan pembelajaran bahasa Arab ini tidak bisa berjalan dengan lancar seperti yang sudah kita rasakan selama 19 tahun ini, kecuali dengan bantuan mereka. Namun memang ada perubahan untuk semester ini, diantaranya adalah dimulai dari kegiatan orientasi ini. Kalau dulu ketika orientasi kita semuanya ngumpul dengan mahasiswa yang baru, Masjid Mahat Abu Bakar As Siddiq, kemudian saling kenal dan saling melihat. Kita bisa berjumpa, bersua, bersalaman, berjabat tangan dengan teman-teman kita yang sama-sama baru. Tapi sekarang ini orientasi dilaksanakan dengan jarak jauh online, dan ini adalah baru bagi Mahat Abu Bakar As Siddiq. Tentu bagi para mahasiswa baru juga sangat mungkin ada kendala, kemudian bisa lebih dekat dan bisa berkomunikasi dengan seluruh asatidzah dan ustadzat yang ada di Mahat Abu Bakar As Siddiq ini. Maka kita berdoa
Mudah-mudahan corona pandemi ini bisa segera offline, bisa kuliah di ruang-ruang kelas yang itu nanti akan lebih sempurna proses belajar mengajarnya. Nah, ala kulli hal, bagaimanapun juga, syukran katsiran atas kepercayaan yang telah mendaftar di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita antum-antuna semuanya nanti bisa terwujud dekat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ma'had Abu Bakar As-Siddiq dan tentu seluruh jajarannya, para dosen dan para karyawan mampu membantu Anda semuanya untuk kemudian bisa memaksimalkan proses belajar mengajarnya. Nah, ini sambutan dari saya selaku Mudir Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, dan mari kita bersama-sama menularkan kepada teman-teman kita yang ingin belajar bahasa Arab. Maka Ma'had Abu Bakar As-Siddiq bisa menjadi pilihan, terutama apabila kita jaraknya terjangkau ke Ma'had Abu Bakar As-Siddiq yang berlokasi di Surakarta, sehingga daerah-daerah yang terdekat kemudian bisa menimba ilmu bahasa Arab ini ke Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan dari bahasa Arab ini. Antaranya adalah kita bisa membaca jutaan gratis yang ada di internet itu. Dan bahkan bisa dikatakan ilmu yang tertulis dalam bahasa Arab ini jauh lebih orisinil, jauh lebih banyak, jauh lebih tua usianya dibandingkan dengan bahasa apapun di dunia ini. Kita bisa membayangkan abad kedua Hijriah, dan itu kurang lebih abad ke-8, abad ke-9 Masehi. Para ulama itu sudah menulis buku, dan buku-buku mereka sampai sekarang masih terpelihara. Terus kemudian hanya ditulis ulang, dan kita bisa mendapatkannya gratis di internet ini. Jadi kita bisa melacak seluruh akar keilmuan yang sekarang ada, apapun jenis ilmu yang sekarang kita miliki. Kita bisa melacaknya hingga pada abad ke-8, ke-9 Masehi. Dan itu bisa dikatakan orisinil ini. Ini yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain dan tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Karena keunikan bahasa Arab ini satu, bahasa Arab itu sangat mudah sekali untuk dipelajari. Saya menyaksikan sendiri di Arab sana anak-anak kecil itu sudah berbahasa Arab dengan fasih ini, dengan lancar dan bisa bertutur sapa dengan siapapun dan bisa nanya, kaifa haluka ya ammu, kaifa haluka ya ammi. Padahal dia masih kecil, tapi sudah bisa lancar bahasa Arabnya. Jadi anak kecil saja itu bisa lancar bahasa Arab ini. Asalkan dia mau belajar bahasa Arab. Nah, apalagi kita juga insya Allah kalau mau belajar bahasa Arab, ini nanti akan bisa berbahasa Arab. Karena bahasa yang paling sulit itu bukan bahasa Arab. Bahasa yang paling sulit itu adalah satu, bahasa yang belum kita pelajari. Lalu apa bahasa yang paling mudah? Bahasa Arab yang paling mudah adalah bahasa Arab. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab. Nah, maka bahasa Arab yang mudah ini bisa kita mempelajarinya insya Allah. Dan kemudian keunikan bahasa Arab lagi adalah bahasa Arab ini bahasa yang usianya tertua di dunia dan masih terpakai hingga sekarang ini. Ini tidak dimiliki oleh bahasa apapun di dunia ini. Bahasa selain bahasa Arab itu usianya paling hanya sekitar 200 tahun. Itu pun juga kadang-kadang sudah tidak lagi terpakai. Meskipun masih ada di dalam tulisan-tulisan dalam buku-buku.
tapi sudah tidak lagi terpakai. Nah, adapun bahasa Arab itu masih utuh sejak zaman Nabi dan bahkan zaman-zaman ribuan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arab masih seperti itu. Dan sampai sekarang 1442 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, bahasa Arab masih utuh. Kita melihat ada Al-Quran, ada hadis, masih utuh dengan bahasa Arabnya. Bahasa Arab ini bahasa tertua. Demikian juga kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab oleh abad kedua Hijriah. Ini tentu selain kitab hadis ini. Bahasa yang tertulis dengan bahasa Arab di situ ada hadis ini. Dan termasuk kitab mungkin yang tertua itu adalah Al-Adab Al-Kabir, Al-Adab As-Saghir. Itu berbicara tentang pendidikan karakter, berbicara tentang akhlak, dan itu karya orisinil. Artinya bukan mengumpulkan ucapan orang atau mengumpulkan hadis, bukan, tapi asli buah pemikiran diolah sendiri oleh beliau Imam Ibnu Muqaffa. Dan beliau wafat tahun 1142 Hijriah. Dan itu sampai sekarang masih utuh dan kita bisa membacanya. Berarti itu sudah berapa tahun kalau dihitung hingga sekarang, 1300 tahun. Masih utuh. Demikian juga era setelahnya ada Al-Jazir dan kemudian yang lain-lainnya. Sudah menulis puluhan kitab dan sampai sekarang kitab-kitab itu masih utuh. Jadi kalau kita ingin melek literasi, melacak ilmu, apalagi masa-masa sekarang ini, seperti menjadi sebuah keniscayaan. Kita bicara apapun, maka ucapan kita, tulisan kita, karya kita itu dianggap bernilai ketika memiliki sandaran, memiliki referensi tertua di dunia. Dan tidak ada yang lebih tua dibandingkan dengan karya-karya tulisnya para ulama muslim pada abad ke-8, ke-9, ke-10 Masehi. Dan bahkan mohon maaf, kemudian ini hanya berubah bahasanya saja. Adapun kontennya dan kemudian tema-temanya semuanya masih utuh. Maka beruntung sekali antum dan antuna yang kemudian nanti bisa belajar bahasa Arab, bisa mendalami bahasa Arab, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi Ma'had ini bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan para mahasiswa baru, khusus dan juga seluruh mahasiswa Abu Bakar As-Siddiq, dan syukran katsiran, dan kami semua dosen dan karyawan di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini mohon maaf apabila ada kekurangan dalam apapun, mungkin proses pembelajaran yang kurang menyenangkan atau mungkin pelayanan administrasi yang kurang berkenan, maka kami siap ini untuk menerima kritikan dan masukan. Yakin kami banyak melakukan kesalahan. Dan itu kadang kesalahan itu tidak kami sadari. Tapi kami akan terus belajar, kami akan terus berbenah diri, dan kami akan terus memperbaiki diri, dan kami akan terus berubah ini, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kontennya memang pembelajaran bahasa Arab dan kemudian studi Islam, tapi bisa jadi teknologi dan kemudian yang lain-lainnya itu nanti akan kita gunakan sehingga bisa mempermudah proses belajar mengajar kita semuanya. Syukran katsiran, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ilyas LC MPD atas sambutan dan kuliah umumnya. Saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa anak kecil saja di Arab jago bahasa Arab. Kita yang pernah kecil, kalau punya semangat untuk terus belajar, insya Allah juga bisa bahasa Arab. Insya Allah. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tata tertib dan norma oleh Ustadz Al-Furqan Hasbi LC MAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang hari ini. Semangat. Alhamdulillah. Suara di sini ya. Sudah pada pakai masker belum di rumah? Ya. Kalau di rumah juga ada anjuran pakai masker nih. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semuanya bebas dari Mbak Corona, sehingga kita bisa belajar langsung di ruang kelas di Ma'had Al-Bakar, insya Allah. Ini adalah sebuah harapan. Mudah-mudahan ini yang menyaksikan dari tolib dan tolibat, tulab dan tolibat, insya Allah pada masanya bisa hadir di Ma'had masing-masing, putra dan Ma'had putri. Karena ini mahasiswa baru, sebagian belum tahu di mana kampusnya. Ini suatu keanehan, aneh tapi nyata. Ya, kita nikmati saja suasana ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca tata tertib, tata norma di Ma'had Al-Bakar. Bisa menyesuaikan diri nantinya. Nilai dan norma mahasiswa Abu Bakar As-Siddiq. Itu di sini ada kesamaan baik yang putra maupun putri, walaupun tetap juga nanti ada perbedaan. Ya, memang beda jenis kelamin juga ada beda peraturannya ini. Dalam hal ini kita akan membacakan ya, nilai dan norma mahasiswa Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Ma'had Abu Bakar As-Siddiq sekarang langsung Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, alhamdulillah Ma'had kita Ma'had Abu Bakar adalah bagian dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah itu tentu dalam tata norma juga ada mengikuti aturan kampus Ma'had. Sambil menunggu. Ya, akan membacakan tagnya ya, kita akan membacakan tag norma dan nilai dari apa yang ada di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum tagnya muncul, karena ini ada tagnya, tapi tagnya di layarnya belum muncul ini. Ya, nanti nanti akan dibacakan.
Oh ya baik. Ini perlu operator nih. Operator sana sini. Baik. Saya akan bacakan halaman 2 ya. Baik, ada 6 nilai dan norma mahasiswa Mata Bakar Asidik. Yang pertama, etika dan keteladanan. Ya, tertib, etika dan keteladanan. Tentu kita sebagai mahasiswa maupun mahasiswi ini mengedepankan etika, akhlak. Jadi kalau sebagai mahasiswa maupun mahasiswi tentu dalam sikap, dalam kata atau kata ini harus menyesuaikan. Penampilannya harus betul-betul sebagai mahasiswa dan mahasiswi atau talib dan talibah Mata Bakar Asidik. Dan tentu memberi keteladanan. Kemudian yang kedua, tertib pakaian dan penampilan. Ya, tentu dalam tertib pakaian dan penampilan harus menyesuaikan sebagai talib dan talibah. Ya, jangan pakai kaos oblong bagi apa itu namanya talib, merasa mahasiswa itu perasaannya sudah dewasa sehingga berpakaiannya pun bebas. Ya. Pakai sarung, ya sebenarnya sarung itu menutup aurat boleh, tapi kan tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai sebagai mahasiswa. Termasuk tidak boleh pakai sandal, apalagi sandal jepit, utang pula ini kan payah ini. Jadi walaupun ada itu, ini sisipan aja biar nggak ngantuk yang dengerin ini. Ada mahar pakai sandal jepit ini. Itu untuk ya, tapi bukan berarti kemudian dipakai untuk kuliah. Jadi karena ini bagian dari kampus UMS, maka harus pakai sepatu. Ya. Ini kalau masuk ke kelas, kalau online ya terserah. Kalau saat ini kan kuliahnya online, nah, silakan mau pakai pakaian apa saja, yang penting pas kuliah itu standby di HP masing-masing atau di laptop masing-masing. Tapi yang saya bacakan ini adalah aturan etika ketika masuk kelas di ruangan ya, itu harus pakaiannya yang sopan ya. Kalau putri ya menyesuaikan kondisinya ya. Kemudian untuk yang ketiga, tertib waktu. Ya nanti ada apa namanya jam-jam pembelajaran. Nah kaitannya dengan online ini ada sedikit perubahan untuk putra dan putri ya, waktunya jadi 4 isoh ya, dulu 5. Mungkin ini bagi mahasiswa baru belum mengalami ya, belum mengalami 5 jam dalam satu hari. Jadi ingat kita kuliahnya itu full dari hari Senin sampai hari Jumat. Setiap harinya dulu 5 jam, sekarang 4 jam. Diskon. Nah ini gara-gara Mbak Corona itu menguntungkan ini ya. Terima kasih sama Mbak Corona ini. Jadi dari 5 jam menjadi 4 jam. Tapi harus siap ya di HP masing-masing dan di laptop masing-masing untuk mengikuti. Dan juga kalau bisa bukunya selalu sedia ya. Jadi dalam mengikuti pelajaran harus ada bukunya. Kemudian tertib kehadiran. Nah ini kehadiran juga kalau kelas tentunya ada tasful hudur ya, ada absensi. Di online juga ada. Jadi kalau bisa nanti ada apa namanya ketua kelas yang mengelola absensi kehadiran. Jadi jangan dipikir kalau online di balik layar nggak kelihatan. Jadi seakan kita makhluk gaib semua. Yo. Ya, tetap harus wujudnya dengan apa itu namanya share ya, kehadiran
anak hadir, maunya ada cara-cara yang lain. Kalau selama saya ngajar itu ada artinya menunjukkan kehadiran sehingga nulis namanya sendiri. Nah, itu salah satu cara hadir karena ini online. Jadi para tolib dan tolibah sekarang ini memang belum bisa hadir di kelas, tapi tetap hadir dalam mengikuti online sehari 4 jam, 5 hari. Kemudian tapi belajar, ya tentunya sebagai mahasiswa-mahasiswi ya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Jadi dalam pembelajaran di Mahat ini ya tidak model SKS, artinya mungkin jam pertama ada pelajaran, terus berikutnya kosong, tidak ada begitu. Ini Mahat level mahasiswa spesial, jadi khususon gitu. Jadi ini bagian dari UMS, tapi modelnya tidak persis 100% seperti UMS. Makanya ini namanya Mahat spesial ya, Mahat Abu Bakar As-Siddiq. Itu dalam pembelajarannya itu betul-betul full ya. Tidak ada istilah sekarang jam pertama ada tuh jam kedua mungkin kosong, enggak, semuanya full. Itu nanti akan diikuti dengan baik. Kemudian tertib bahasa. Lianna hadzal ma'had ma'hadul lughatil arabiyyah fa kullu wahid yatakallam bil arabiyyah walau fil bait. Walau fil bait. Ini masing-masing ngomong Arab gitu. Terus belajarnya sama siapa? Ya sama siapa yang ada di sekitarnya. Termasuk apalagi dalam online ini ya aktif ya dalam pembelajaran di di audionya atau nanti videonya atau tulisannya, kalau bisa juga nulis pun bil lughatil arabiyyah. Ini untuk peningkatan bahasa. Baik, ini 6. Kemudian ini rinciannya ya, rinciannya masing-masing dari apa yang tadi sudah dibacakan. Tertib etika dan keteladanan. 1, mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi akhlak Islam. 2, mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi adab sebagai pelajar ilmu syariah. 3, mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik lembaga. 4, mahasiswa wajib menjadi teladan dalam etika baik di lingkungan lembaga maupun masyarakat luas. Ya, ini saya kira secara umum ya bahwa prinsipnya harus menjaga etika, akhlakul karimah. Kemudian kedua, sebenarnya per poin sudah diberi keterangan, tapi ini kembali bahwa yang poin kedua ya tadi kaitannya dengan tertib pakaian dan penampilan. Nah, ini ketika masuk kelas ya, tapi karena kita online ya kalau tidak ditampilkan, nah itu agak ada kebebasan dalam berpakaian. Tadi ada yang bilang bagaimana pakai sarung atau yang lain. Mohon maaf kalau akhwat mungkin pakai daster. Itu kan kalau di rumah ya tidak masalah. Tapi kalau pas nanti pakai Zoom terus ditampilkan ya harus menyesuaikan pakaiannya. Nah, dan yang dimaksud di sini tata tertib itu ketika nanti hadir di kelas dan mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya, dekat itu relatif, bisa bulan depan, bulan 2 bulan yang akan datang, atau setahun yang akan datang itu dekat. Tergantung betahnya corona di negeri kita ini. Lebih cepat, lebih baik bagi kita. Kemudian untuk waktu tadi, mahasiswa hadir di ruang kuliah ini, ya maksudnya ruang kuliah ini kalau offline ya. Jadi kalau online ya maksudnya hadir saat jam perkuliahan online daring. Jadi semua harus betul-betul standby, bagaikan ya di ruang kelas. Ya masalah posisinya di mana, di rumah ataupun di tempat lain terserah. Yang penting wajib aktif mengikuti pembelajaran. Nah ini yang
kadang sebagian mahasiswa atau mungkin juga mahasiswi karena merasa tidak tampak, tidak kelihatan, kadang ada yang hadir absen di awal, habis itu menghilang. Nah, ini namanya nggak mengikuti perkuliahan dengan baik. Makanya harus hadir dan tertib waktu itu, harus menyiapkan waktu betul-betul kuliah. Kemudian sesuai dengan jam dan jadwal yang berlaku. Dan ada aturan-aturan, termasuk walaupun ini online, kalau tidak hadir ada izin. Jadi mahasiswa yang tidak hadir atau bahkan terlambat mengikuti perkuliahan, ya, itu harus izin. Izin bisa beberapa langkah. Ya. Pertama, su'unut tulab, ya, su'unut tulab. Kemudian online bisa langsung ke ustadznya, atau paling tidak menyampaikan ke ketua kelas. Ya. Jadi ada setiap kelas ada ketuanya, ini nanti yang bisa mengatur, memberi informasi, dan izin juga jelas alasannya. Walaupun online tetap ada tata tertib peraturan izinnya, sehingga nanti terdeteksi izin karena sakit, izin karena hajat, atau mungkin tiba-tiba izin karena menikah, gitu kan. Ini di masa pandemi juga banyak orang menikah masalahnya. Ini biaya ini. Kemudian ya, ada hitungan kehadiran, ya, ada hitungan. Jadi mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total jumlah tatap muka. Jadi ada hitungannya. Nanti kalau kurang dari itu resikonya bisa DO, drop out. DO ya. Ini maksudnya biar Anda semuanya, ikhwan maupun akhwat, betul serius. Dan mahasiswa yang berhalangan hadir izin kepada bidang mahasiswa tadi sudah disinggung. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir karena kondisi darurat seperti sakit atau terjadi bencana atau musibah dan lain-lain bisa memberitahukan informasi, ya, baik ke bidang kemahasiswaan atau juga disampaikan ke ketua kelas, kemudian juga ke ustadz yang bersangkutan. Jadi biar semuanya tahu, enggak menjadi saksi semuanya. Selanjutnya itu berkaitan dengan kehadiran. Ya. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit harus menunjukkan bukti surat keterangan sakit dari dokter. Ini harus serius, ya, serius. Orang yang tidak mengikuti perkuliahan itu harus melaporkan. Ini dilakukan untuk online karena ya kita lebih tidak tahu lagi sakit apa, gitu kan. Cuma sakit paru bilang sakit hati kan nggak kelihatan ini. Terus ada surat keterangan dokter yang mendiagnosa bahwa ini benar-benar sakit. Nah, harus, kalau mungkin sakit ringan benar-benar sakit, paling tidak ada bukti minum obat. Minum obat ini. Ya, masalahnya suplemen bisa dikatakan keterangan. Kemudian mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 75%, ya, dari total jumlah tatap muka, disarankan untuk mengambil cuti, ya, dan mendaftar kembali pada semester berikutnya. Jadi cuti itu kepada syu'unut tulab, ya. Kalau ya pokoknya nanti akan diperkenalkan bagian syu'unut tulab, ya. Kalau yang di Putra ini yang pagi
Uspur, ya, Ustadz Furqan. Kemudian nanti yang sore Ustadz Ardiansa. Jadi ada pembagian pagi sore. Nah, nanti yang di Putri Ustadzah Yeni. Ya, di Ustadzah Yeni. Nanti di Putri Suson ada informasi-informasi dari Ustadzah insya Allah nanti. Ya. Kemudian ya nanti ada aturannya ya, ada formulir cuti, yaitu nanti ada formulir cuti. Intinya nanti menghubungi Ismu Sunatulab, nanti akan dibaca alasan-alasannya, kemudian nanti kalau setuju akan di-share formulir. Lalu di-share lagi ke Sunatulab, di samping nanti di-share ke Idaroh. Ya, nanti dari Idaroh akan diterbitkan surat cuti. Nah, itu nanti ada langkah-langkahnya akan kami share nanti bagi yang bersangkutan. Kemudian wajib membawa alat dan bahan belajar baik online maupun baik offline maupun online sama. Jadi baik peralatan yang dibutuhkan itu harus ada di saat pembelajaran. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Ya, jadi apapun bentuk tugasnya sebagai mahasiswa wajib melaksanakan. Nah, ini adalah diantara norma dan tata tertib pembelajaran. Ya, kemudian oh ya, masih ada satu lagi sebentar. Ini tertib bahasa tadi. Ya, walaupun sudah dibaca, kita harus sedikit ulang bahwa walaupun kondisi online, ya, tetap latihan pembelajaran bahasa Arab itu baik itu dengan teman-teman sekelas atau syukur-syukur di rumah bisa terbentuk kondisinya sedikit berbeda. Ketika di ma'had kita ada lingkungan yang terbuat Arabia. Nah, kalau dalam kondisi online ini ya latihannya khususnya yang tamhidi ya baik itu dalam percakapan melalui audio ataupun dalam tulisan ini banyak latihan ya, banyak latihan walaupun online. Baik, berikutnya kita akan membacakan tentang struktur administratif ya. Jadi Master Gasal ya. Ini pertama ada muncul ya di layar muncul. Baik, pertama di sini mudirul ma'had wana ibu, wana ibahu. Ini mestinya ada ya yang di putra dan ada yang di putri. Tapi nanti yang di putri khususon ya nanti akan disampaikan ustazah di putri. Nah ini mudir ya yang disebut mudir sama dengan direktur ya, direktur. Ini adalah tadi yang bersangkutan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ilyas LC MPD. Kemudian naib, ya naib itu wakil, naib, ya naib wakil, bukan naib awal. Ini jangan salah paham ini. Tapi ya nggak apa-apa ini di sini ada naibnya di ma'had itu. Kalau yang kedua untuk putra, kemudian ada satu untuk itu satu nah ini ada beliau itu foto ada beliau orangnya juga ada di balik layar. Kemudian yang wakil direktur 2 Ustadz Muhammad Al-Wafa. Kemudian beliau LC ya, LC dan MPD ya. Dan
Masing punya tugasnya itu urusan mudir dan wakil mudir tugasnya itu. Ya, ada bagian-bagiannya ya. Jadi masing-masing membawai bidangnya ya, baik mudir maupun wakil mudirnya ya. Nanti bisa disampaikan. Kemudian berikutnya nanti yang putri biar Ustazah yang putri yang menyampaikan. Kemudian untuk Ismu Sunut Ta'lim ya, bidang akademik ya, ini Ustadz Suratno ya, Ustadz Suratno LC beliau ini tentu tugasnya diantaranya buat jadwal ya, jadwal kuliah, kemudian juga membuat jadwal UTS, jadwal UAS, juga mengurusi tentang transkrip nilai ya. Karena nilai ini juga nanti setiap akhir dari perkuliahan ada nilai, dan itu nanti urusan bidang akademik, dan yang terakhir ijazah. Nah ini ijazah juga yang nanti ngurusi bagian akademik. Suratno. Kemudian berikutnya Ism Su'ulutulab. Nah, itu sudah disinggung, bidang kemahasiswaan ini dibagi dua ya. Yang pertama Ustadz Nur Ardiansa LCMPD. Nah, ini dan nanti ngurusi mahasiswa yang sore untuk putra loh ini. Tapi kalau putri jangan ke sini, jangan salah alamat ini ya. Yang putra juga jangan ke putri. Ya ini masing-masing pada tempatnya ya. Karena putra juga di dekat kampus UMS ini, yang putri nanti di kalau punya dekat Pondok Sobron. Kalau online ya nanti masing-masing lewat nomor masing-masing yang bersangkutan. Kemudian bidang kemahasiswaan 2 ini Al-Furqan Hasbi. Nah itu biasanya orang manggilnya Usfur. Usfur itu Ustadz Furqan alias Manu Emprit. Nah, ini. Jadi itu nanti ngurusi dalam kawasan ini kartu mahasiswa, absen kuliah, perizinan, cuti kuliah, ya, termasuk nanti tidak sip belajar baik pagi maupun sore. Ini khususnya bagi putra ya. Kalau putri khusus pagi, jangan tidak sore. Nanti nggak ada orang deh, nggak ada yang ngurusi. Tapi kalau untuk mahasiswa putra ada yang asalnya di pagi mau pindah sore atau sebaliknya nanti kita urus ya. Ya, memang saat ini masih proses pendataan. Nanti melihat situasi dan kondisi dan akan kita tertibkan kembali. Kemudian selanjutnya ada bidang perpustakaan. Dalam hal ini dipegang oleh Ustadz Shahih Al-Hasan, pakai Al ya, Ustadz Shahih Al-Hasan, LCMPDI. Ini tugasnya adalah tentang bimbingan penulisan. Jadi, nanti ada mahasiswa di akhir perkuliahan ada makalah tugas akhir, nanti yang membimbing Ustadz Shahih. Dan juga ada pelatihan maktabah syamilah, ada pelatihan internet, ada pelatihan keterampilan membaca, ada kursus bahasa Arab dari nol. Masya Allah, ini bagi mereka yang butuhkan. Ini awalnya adalah ketika offline, nanti ada pembelajaran di luar perkuliahan harian, itu ada di perpus. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini, ya mungkin nanti bisa disesuaikan situasi dan kondisinya. Nah, kemudian juga kalau mahasiswa yang juga ada tambah bitokoh al-mufrodat, itu nanti urusannya Ustadz Shahih. Demikian apa yang sudah bisa disampaikan, mudah-mudahan cukup, dan karena ini dari Jumat ya, waktunya juga sudah ada. Karena itu
kasih yang isi dan Allahumma sampai jumpa, tetap semangat Terima kasih kepada Ustadz Al-Furqan atas dan struktur dimengerti dengan baik oleh mahasiswi baru Mahat Abu Bakar. Untuk info lebih lanjut bisa nanti di grup masing-masing, grup WhatsApp masing-masing. Mungkin itu saja acara orientasi mahasiswa-mahasiswi semester dasar tahun akademik 2020-2021. Akhir kala mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang masih di grup bisa live, nanti hasil rekamannya kita akan upload di Facebook ataupun di YouTube juga nanti bisa diakses. Info-info lebih lanjut akan disampaikan oleh koordinator masing-masing, ketua kelas masing-masing, dan ustadz pengampu masing-masing nanti akan di-share juga di grup WhatsApp kelas masing-masing tempatannya. Untuk kegiatan belajar mengajar efektif insya Allah akan dilakukan hari Senin. Nanti mulai hari Senin kita mulai belajar online dengan metode punya WhatsApp, tetapi dari WhatsApp nanti bisa berkembang ke mana-mana sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan nanti dan dosen yang akan mengajar. Terima kasih kepada para peserta. Para peserta bisa meninggalkan grup dan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Untuk aturan PPT-nya nanti kita akan share di grup masing-masing. Terima kasih. Dan Putri juga nanti disampaikan secara khusus di grupnya Putri. Di